Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini, di sini Bapak kembali akan membawakan tutorial pembelajaran matematika. Jadi di sini tutorial yang akan Bapak bawakan yaitu materi yang kedua dengan sub bagian yang pertama. Jadi di sini materi yang akan Bapak bawakan yaitu persamaan linier satu variabel dengan bagian yang pertama submateri, yang pertama pernyataan, kemudian kalimat terbuka, kemudian persamaan linier satu variabel beserta contoh soal. Jadi di sini harapan Bapak nantinya kepada anak-anak kami tetap mengikuti dan menonton channel pembelajaran kita ini sehingga nanti anak-anak kami lebih bisa memahami dan mudah memahami tentang materi persamaan linier satu variabel ini. Baiklah, di sini Bapak akan langsung memaparkan bagian yang pertama submateri pernyataan. Kita perhatikan, pernyataan. Pengertian pernyataan. Pernyataan ini sangat erat sekali kaitannya dengan persamaan linier satu variabel. Karena ini merupakan salah satu dasar untuk bisa memahami nanti persamaan linier satu variabel. Nah, kita perhatikan pengertian pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Artinya di sini dikatakan dia pernyataan, itu pernyataannya sudah mengandung satu nilai, apakah dia benar atau nilai salah. Jadi dari pengertian ini dapat kita lihat contohnya supaya lebih bisa memahami dari pengertiannya. Yang pertama di sini ada contoh Bapak buat, 8 bukan merupakan kelipatan dari 4. 8 bukan merupakan kelipatan dari 4. Ini bisa kita kaji dengan jelas bahwasanya pernyataan ini sudah mengandung nilai kebenaran yang salah. Karena katanya di sini 8 bukan merupakan kelipatan dari 4. Seharusnya 8 itu merupakan kelipatan dari 4. Berarti dari pernyataan itu sudah mengandung satu nilai kebenaran yang salah. Makanya ini termasuk contoh dari pernyataan. Kalau masih kurang jelas, masih ada contoh kedua Pak buat. Contoh kedua di sini Indonesia ibu kotanya Jakarta. Indonesia ibu kotanya Jakarta ini merupakan sebuah pernyataan karena dia sudah mengandung nilai kebenaran yang benar. Sehingga tidak mengandung dua arti nilai kebenarannya. Dia langsung sudah kita ketahui nilai kebenarannya bahwasanya pernyataan ini pernyataan yang benar. Maka contoh kedua ini juga termasuk contoh dari pernyataan. Nah, dari contoh soal dan pengertian yang Bapak buat, mungkin anak-anak kami sudah memahami dengan jelas apa pengertian dari pernyataan tersebut. Nah, Bapak cukupkan sampai di sini pengertian dari pernyataan. Selanjutnya, pada persamaan linear satu variabel ini juga ada yang dikatakan dengan kalimat terbuka. Ada yang dikatakan dengan kalimat terbuka. Kita lihat, kita kaji sekilas mengenai pengertian dari kalimat terbuka. Kita lihat, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi, artinya di sini, kalimat yang belum kita ketahui nilai kebenarannya. Apakah dia nilainya benar atau nilai kebenarannya salah. Bisa kita lihat dari pengertian ini ke bentuk contoh soalnya. Di sini ada Bapak buat 3 contoh soal. Yang pertama, besok hari akan turun hujan. Dari pernyataan kalimat ini, besok hari akan turun hujan. Bahwasanya pernyataan ini belum kita ketahui apakah dia benar atau salah. Tanpa harus kita buktikan terlebih dahulu apakah besok turun hujan. Ini merupakan contoh bahwasanya kalimat terbuka. Belum kita ketahui nilai kebenarannya. Kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh kedua. Di sini Bapak buat ke dalam bentuk persamaan.
5x ditambah 6 sama dengan 8. 5x ditambah 6 sama dengan 8. Ini juga merupakan contoh kalimat terbuka karena belum kita ketahui bahwasanya persamaan ini benar atau salah. Tanpa harus kita buktikan terlebih dahulu, kita ganti nilai x-nya. Sehingga nanti baru kita ketahui apakah nilai kebenarannya benar atau salah. Nah, begitu juga di contoh soal yang ketiga. 6y dikurang 5 lebih kecil dari 9. 6y dikurang 5 lebih kecil dari 9. Ini juga contoh kalimat terbuka karena tanda ini belum kita ketahui apakah kebenarannya benar atau salah. Nah, mudah bukan kalau kita memang memperhatikan dan menyimak dengan jelas pengertian dan contoh-contoh soal dari kalimat terbuka ini. Bapak rasa untuk penjelasan pengertian kalimat terbuka, Bapak cukupkan sampai di sini. Masuklah kita ke permasalahan materi, yaitu persamaan linier satu variabel. Kita perhatikan, persamaan linier satu variabel, itu yang pertama sekali di sini kita lihat pengertiannya dulu. Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai variabel dan pangkat tertingginya 1. Artinya di sini dikatakan dia persamaan linier satu variabel, yang pertama sekali ciri khasnya dihubungkan dengan tanda sama dengan variabelnya 1 dan pangkat tertingginya 1. Itulah dia ciri khas dari persamaan linier satu variabel. Pada persamaan linier satu variabel, ini dituliskan dengan bentuk umum. Di sini sudah Bapak tuliskan di kolom warna biru ini. AX ditambah B sama dengan 0. AX ditambah B sama dengan 0. Kalau kita kaji definisi dari bentuk umum ini, yang dikatakan dia di sini A ini merupakan koefisien. Koefisien itu artinya di sini angka ataupun nilai yang berada tepat di depan variabel dari persamaan ini. Jadi katakan nanti koefisien. Kemudian X. X di sini merupakan variabel. Variabel ini artinya pengganti dari nilai yang diibaratkan dengan huruf. Variabel itu nanti diganti dengan huruf, bisa jadi A sampai Z. Kemudian di sini ada B. B itu merupakan konstanta. Konstanta itu nilainya bebas, tidak terikat. Inilah dia sekilas mengenai definisi dari bentuk umum persamaan linier satu variabel. Maka di sini kita ambil kesimpulan, pada persamaan linier satu variabel, ciri khasnya memiliki satu variabel, kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan, kemudian pangkat tertingginya 1. Inilah dia kesimpulan dari pengertian dari persamaan linier satu variabel. Nah, Bapak rasa dari pengertian persamaan linier satu variabel ini, anak-anak kami sudah mudah memahami dari pengertian persamaan linier satu variabel ini. Selanjutnya di sini kita perhatikan, pada persamaan linier satu variabel, untuk menentukan penyelesaiannya nanti, di sini sudah Bapak buat langkah-langkah bagaimana menentukan penyelesaian persamaan linier satu variabel tersebut. Langkah yang pertama di sini, kelompokkan suku yang sejenis. Artinya nanti suku-suku yang sejenis dia kita kelompokkan sehingga nanti bisa kita buat menjadi satu. Langkah yang kedua, jika suku sejenis di beda ruas, pindah akar menjadi satu ruas. Artinya di sini jika suku yang sejenis berbeda ruas, maka kita pindahkan ke ruas yang sama sehingga nanti mereka sukunya menjadi satu kelompok. Itu dikatakan pengertian yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, jika berpindah ruas, maka tanda berubah positif menjadi negatif atau sebaliknya. Artinya, apabila nanti suku yang sejenis kita kelompokkan, apabila berpindah ruas, maka akan berubah tanda positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Yang terakhir,
langkah yang terakhir, kita cari variabel hingga sama dengan konstanta. Artinya, kita cari berapa nilai variabel sehingga nanti kita dapatkan penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, mungkin inilah dia supaya nanti anak-anak kami bisa menentukan penyelesaiannya selalu mengingat langkah-langkah 4 yang sudah Bapak buat ini. Untuk lebih jelasnya kita coba ke pengaplikasian contoh soal dari persamaan linier satu variabel. Kita perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukanlah himpunan penyelesaian persamaan linier satu variabel berikut. Nah, di sini contoh yang pertama, 2x ditambah 8 sama dengan 10. 2x tambah 8 sama dengan 10. Berarti di sini yang pertama sekali kita lihat 2x merupakan bilangan bervariabel. Nah, 8 dengan 10 merupakan konstanta. Berarti di sini koefisiennya 2, variabelnya x, konstantanya 8 dan 10. Sehingga yang pertama sekali kita turunkan 2x sama dengan konstanta kita kelompokkan 10 tetap karena dia tidak berpindah ruas. Kemudian konstanta yang ada di ruas kiri bertanda positif, pindah ke ruas kanan berubah tanda menjadi negatif atau kurang. Berarti sini kurang 8. Sehingga 2x sama dengan 10 dikurang 8 sama dengan 2. Sehingga x sama dengan 2 per koefisien dari x 2. Berarti x sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, mungkin dari contoh soal pertama ini, anak-anak kami sudah lebih mudah memahami cara penyelesaiannya. Kalau masih kurang, masih ada di contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua ini Bapak buat dua variabel yang sejenis. Di sini kita lihat nilai dari 4x dikurang 6 sama dengan 2x dikurang 18. Berarti di sini variabelnya variabel x, kemudian konstantanya minus 6 dengan minus 18. Coba kita aplikasikan dia. Berarti kita kelompokkan, sesuai yang Bapak katakan tadi, kelompokkan variabel yang sejenis. Berarti di sini kita letakkan di kiri, konstanta di kanan. Berarti 4x dikurang 6 sama dengan 2x dikurang 18. Sehingga 4x kita kelompokkan, bilangan bervariabel di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri, berarti dia positif, pindah menjadi kurang. Berarti 4x dikurang 2x sama dengan, ini konstantanya yang di ruas kanan tetap, karena tidak berpindah tempat, berarti minus 18. Kemudian konstanta yang ada di ruas kiri bertanda negatif, pindah, berubah tanda menjadi tambah atau positif. Sehingga 4x dikurang 2x sama dengan 2x sama dengan, berarti minus 18 ditambah 6. Dapat nilainya minus 12. Sehingga x sama dengan minus 12 per koefisien dari x 2, x sama dengan minus 12 per 2, x sama dengan minus 6. Inilah dia penyelesaian dari nilai x untuk contoh soal yang kedua. Tetap, kalau masih kurang, masih ada di contoh soal jenis ketiga. Kita perhatikan, contoh soal jenis ketiga di sini. Untuk contoh soal 3, di sini Bapak buat pengelompokan bilangan yang di dalam kurung ke bilangan yang di luar kurung. Kita perhatikan jenis yang ketiga ini. Nilai penyelesaian dari 4 dikali 2x dikurang 4 sama dengan 2 dikali x dikurang 4. Jadi cara menyelesaikannya ini harus kita buat perkalian semua bilangan yang di dalam kurung ke perkalian di luar kurung. Sama di kiri dan ruas kanan. Berarti kita coba menyelesaikannya. 4 dikali 2x dikurang 4 sama dengan 2 dikali x dikurang 4. Yang pertama sekali kita kalikan di ruas kiri dulu. Ruas kiri 4 dikalikan dengan 2x dapat 8x dikurang 4 dikalikan dengan 4 sama dengan 16. Sehingga 4 dikali 2x dikurang 4 kita dapatkan 8x dikurang 16.
berarti yang di ruas kiri selesai. Sama dengan kita buat perkalian di ruas kanan. 2 dikali X berarti 2X dikurang 2 dikali 4 berarti 8. Sehingga di sini kalau sudah kita dapatkan hasil perkaliannya hampir mirip di contoh soal 2 tadi, kita kelompokkan dia bilangan bervariabel yang sejenis konstanta ke konstanta. Yang mana bilang bervariabel kita letakkan di ruas kiri, konstanta kita letakkan di ruas kanan. Sehingga 8X kita kelompokkan 2X di ruas kanan bertanda positif pindah, berarti menjadi kurang 2X sama dengan minus 8. Nah, ini konstanta yang ada di ruas kiri bertanda negatif pindah, berarti sini tambah 16. Sehingga 8X dikurang 2X, 8X dikurang 2X berarti dapat 6X. Sama dengan minus 8 ditambah 16. Kita dapatkan hasilnya 8. Sehingga X sama dengan 8 per koefisien dari X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 8 per 6. Kita dapatkan X sama dengan, kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2 dapat 4. Per 6 dibagi 2 dapat 3. Nah, mudah bukan? Kalau kita memperhatikan dan menyimak contoh-contoh soal mulai dari yang pertama sampai yang ketiga ini. Karena contoh-contoh soalnya saling berkaitan erat mulai dari contoh soal yang pertama sampai contoh soal yang ketiga yang sudah Bapak buat ini. Nah, mungkin ini masih ada satu lagi variasi contoh soal yang keempat. Kita perhatikan, variasi contoh soal yang keempat, di sini sengaja Bapak buat bentuk pecahan, yang mana nanti di ruas kiri Bapak buat persamaan bentuk pecahan, di ruas kanan tetap dia bentuk persamaan. Kita lihat contoh soal keempat ini. Nilai penyelesaian dari 12X ditambah 8 per 2 sama dengan 4X dikurang 6. Jadi cara menyelesaikannya ini, kita buat perkalian secara silang. Kita buat perkalian secara silang, yang mana nanti kita pasangkan perkaliannya. 12X tambah 8 di sini tetap, karena dia perkaliannya pasangannya tidak ada, berarti kita turunkan. 12X ditambah 8 sama dengan, di ruas kanan kita kalikan, pasangkan perkaliannya 2 dengan 4. Berarti 2 dikali 4X sama dengan 8X dikurang 2 dikali 6 dapat 12. Sehingga kita dapatkan bentuk persamaan baru, 12X ditambah 8 sama dengan 8X dikurang 12. Nah, kalau sudah kita dapatkan bentuk persamaannya seperti ini, kita ingat kembali di contoh soal nomor 2 dan 3. Karena dia penyelesaiannya hampir sama persis. Langkah yang pertama di sini kita kelompokkan bilangan bervariabel sama. Kita letakkan di ruas kiri, kemudian konstanta kita kelompokkan, kita letakkan di ruas kanan. Sehingga 12X kita kelompokkan 8, dia bertanda positif pindah, berarti kurang 8X. Kemudian sama dengan minus 12 tetap karena dia tidak berpindah tempat. Konstanta yang ada di ruas kanan positif 8, dia kita pindahkan ke ruas kanan, berarti di sini menjadi minus 8. Selanjutnya, 12X dikurang 8X dapat 4X sama dengan minus 12 dikurang 8. Dapat hasilnya minus 20. Sehingga X sama dengan minus 20 per koefisien dari X 4. Sehingga X sama dengan minus 20 dibagi 4 dapat hasilnya minus 5. Nah, Bapak rasa dari contoh soal 1, 2, 3, dan 4, mungkin anak-anak kami sudah bisa memahami dengan jelas bagaimana dia pengaplikasian tentang menentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Harapan Bapak nantinya anak-anak kami sudah bisa memahaminya dengan baik. Jadi di sini kalau semisal masih ada lagi anak-anak kami yang belum memahami tentang materi persamaan linier satu variabel ini, silakan tulis di kolom komentar berupa pertanyaan yang belum
dipahami dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, Bapak rasa untuk tutorial pembelajaran bersama linear satu variabel ini Bapak cukupkan sampai di sini. Terus Bapak harapkan terus pantau channel pembelajaran tutorial kita dengan arti agar anak-anak kami lebih bisa memahami materi demi materi. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK Bisa.